Shalom, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, pahlawan iman yang kita kasihi. Beliau telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Pastor Abraham Alex Tanu Saputra pada Kamis 6 Agustus 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat dalam usia 79 tahun. Ibadah penutupan peti hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 9 pagi. Jenazah telah akan disemayamkan di pemakaman Kembang Kuning, Surabaya. Berdampingan dengan istri tercinta, almarhum Ibu Yeni Ontari. Anugerah Kristus Yesus Tuhan setia senantiasa menyertai kita semua. Pagi ini selesai doa pagi online, saya membuka WA group. Ada begitu banyak ucapan selamat jalan untuk Pastor Abraham Alex Tanu Saputra. Beliau dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga kemarin pada hari Jumat 6 Agustus 2020. Satu hal yang saya ingat ketika dia khotbah tahun lalu di salah satu streaming gereja di Jawa Tengah. Beliau mengkhotbahkan tentang The Last Movement. Beliau mengatakan bahwa ini adalah kegerakan Allah yang terakhir. Saya tidak tahu bisa melihat kegerakan Allah yang terakhir di Indonesia ini. Saya melihat ada pencurahan Roh Kudus sangat besar di Indonesia. Pendeta Profesor Dr. Abraham Alex Tanu Saputra lahir di Mojokerto, Jawa Timur 1 Juni 1941. Adalah seorang pendeta dengan tokoh gereja di Indonesia. Pendeta Alex dilahirkan sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, seluruhnya laki-laki, dan sebuah keluarga apoteker. Ayahnya meninggal 3 bulan setelah menjadi pemeluk Kristen, sementara keluarga ibunya memang merupakan keluarga Kristen. Pendeta Alex menikah dengan Yeni Ontarion pada 23 Februari 1963. Pasangan ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pendeta Hana Asti Tanu Saputra dan Hana Hadi Suswantoro, Pendeta David Aswin Tanu Saputra, dan Andreas Tanu Saputra. Putrinya Hana menikah dengan Pendeta Dr. Yusak Hadi Suswantoro. Dari putri pertamanya, Pendeta Alex mendapatkan 3 cucu. Dari putranya yang kedua, mendapatkan 2 orang cucu. Dan dari putra yang ketiga adalah 4 orang cucu. Ketiga orang anak dan menantu Pendeta Alex terlibat aktif dalam gereja Betani. Tahun 1954, Alex Tanu Saputra merupakan seorang pengusaha apotek yang melanjutkan usaha ibunya. Sebagai usaha keluarga Kristen, Alex telah pergi ke gereja, tetapi selalu menghindar ketika ditawari untuk melayani dalam sebuah pelayanan oleh Pendeta Zhao Zekuang. Ia dinubuatkan akan menjadi pelayan Tuhan. Nubuatan ini diteguhkan kemudian oleh Pendeta Eb Stube. Pada tahun 1965, Alex menabrak seorang anak kecil. Anak kecil tersebut terluka sangat parah dan kematiannya tinggal menunggu waktu. Keluarga anak tersebut mengancam akan membunuhnya bila anak tersebut mati. Alex pergi ke sebuah gereja dan berdoa semalam-malaman dan bernasar bahwa ia akan menyerahkan dan menjadi pelayan Tuhan jikalau anak tersebut sembuh dan hidup. Keajaiban terjadi dan anak yang sekarat itu kemudian berhasil dioperasi, sembuh dan tetap hidup. Alex menyerahkan diri untuk melayani di gereja dan menjual seluruh hartanya mendirikan 14 gedung gereja dan pos-pos penginjilan di Mojokerto.
Pada tahun 1977, Pendeta Alex pindah ke Surabaya beserta seluruh keluarganya. Seluruh 14 gereja yang telah didirikannya diberikan kepada pendeta lainnya. Ia memulai kembali membangun jemaat yang diawali dari 7 orang keluarganya sendiri. Pendeta Alex kemudian bergabung di Sinode Gereja Betani, Bethel, Indonesia yang memiliki sifat gereja lokal otonom. Pada tahun 1987, sebuah gedung gereja di Manyarjo 2 ayat nomor 36 selesai dibangun. Pada saat itu, jemaat GBI dikembalakannya telah mencapai 2.000 jiwa dari 7 orang pada tahun 1977. Pada tahun 1987 ia diperkenalkan visi slogan Successful Bethany Families. Pada tahun yang sama tak lama setelah gedung GBI Betani Jalan Manyarjo berdiri, Pendeta Alex memulai kembali visi pembangunan Geraha Betani di Jalan Nginden, Surabaya. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 2000 dan memiliki kapasitas 20.000 jemaat. Gedung ini dianggap sebagai gedung gereja terbesar di Asia Tenggara. Tahun 1988 dan 1989, GBI Betani memulai pembukaan cabang di Indonesia bagian barat dan timur. GBI Betani menjadi salah satu bagian jemaat terbesar dari Sinode Gereja Bethel Indonesia. Warisan rohani yang bisa saya tangkap adalah berjalan bersama Roh Kudus, hidup dalam karunia-karunia Roh Kudus. Pada hari terakhir ini beliau melihat ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran di Indonesia. Anak-anak Tuhan akan berjalan dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan untuk melakukan tanda-tanda yang ajaib. Dia melepaskan jubah untuk the last movement di Indonesia. Hidup dengan iman. Iman kita harus terus bertumbuh, tetap fokus kepada Tuhan Yesus, walaupun banyak rintangan dalam hidup kita. Hanya itu yang Roh Kudus mengingatkan saya tentang warisan rohani yang beliau lepaskan untuk kita anak-anak Tuhan di Indonesia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.